Oke, siapa dia? Pertanyaannya kami persilakan untuk menanyakan semua hal mengenai film Siapa Dia. Ada Rio Destiano di sini, ada Nicholas Saputra, ada Dira Sugandi, ada Mas Faisal Lubis, ada Mas Garis Wibowo. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit, teman-teman mohon dipersiapkan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan mau ulang, mohon kesempatannya. Bang Faisal agak Faisal boleh ke sini. Terus masih bisa. Aman ya? Udah? Ya. Nah, Niko apa yang bikin tertarik mau main film ini? Ya, bikin tertarik pertama karena Mas Gary ngajak, yang kedua karena saya bermain dengan penyanyi, para sudah biasa main di musikal yang hebat-hebat, jadi ini pasti saya merasa pasti saya akan belajar banyak di film ini. Selama workshop 2 bulan itu ngapain aja? Latihan vokal, latihan lagu, terutama lagu yang akan dinyanyikan, dan latihan koreografi. Ada kesulitan nggak selama? Sulit sekali, tapi enggak, maksudnya awalnya saya pikir akan sulit, tapi ternyata saya mendapatkan support yang sangat baik dari teman-teman para penyanyi hebat-hebat yang punya pengalaman luar biasa di bidang musikal, jadi saya merasa jadi ringan. Ini ada adegan nyanyi juga, kesulitannya seperti apa? Pasti kan maksudnya ini pertama kali ya ada adegan nyanyi musikal atau seperti apa? Iya, ini pertama kali. Nyanyi gimana Mas? Sulit itu kan tadi saya bilang, awalnya saya pikir sulit, tapi karena diajarin sama Dira, diajarin sama Beo, sama Sinta, Santi, sama Morgan, nah, terutama diberi moral support lah dari mereka kalau yuk kita bikin ini sama-sama. Yang khawatir lah, suaranya khas. Mas Niko, berapa lagu? Karakter dan tepat. Berapa lagu di film ini nyanyiin? Baru ngedit selesai, sekitar 5 lagu, 5-6 lagu. Untuk proses rekamannya sendiri berapa lama? Rekamannya cepat aja ya. Wis. Profesional. Cepat sebulan. Itu beberapa hari, tapi ini kan berlapis-lapis ya, artinya direkam untuk prosesi syuting, ada juga yang memang direkam langsung di lokasi, beberapa lagu, ada juga yang lalu kemudian direkam ulang menyesuaikan dengan editing dan lain-lain. Sempat nervous nggak atau memang ya? Sempat nervous. Cara menanggulangi emosinya itu? Ya saya ulangi, jadi karena disupport oleh teman-teman, jadi saya nervousnya cepat luntur. Mas Garin mungkin mohon maaf memilih case-case-nya sendiri, mungkin keunikan dari para kena sendiri seperti apa sih, apalagi kan Nicholas Saputra harus nyanyi di sini sendiri. Ya, pertama tentu saja mendengarkan suara dia ya. Tapi begitu saya mendengarkan, saya yakin bahwa teman-teman seluruh Indonesia mau dengar suara dia. Jadi ya nonton saja karena suaranya khas. Sebenarnya vokal yang baik itu ada dua, memang kualitas vokalnya itu standar. Kedua ada karakter yang khas, dan itu dipunyai oleh Nicholas. Jadi dengar saja nantinya. Kemudian pemain yang lain juga punya karakter sangat beda-beda. Monita misalkan dengan Dira beda banget, Dira dengan Beyon beda banget. Jadi menjadi ensemble kayak taman vokal gitu, kayak kebun raya, kebun taman vokal bagi semua. Orkestra vokal lah ini. Itu budaya populer. Jadi nonton dan Anda akan mendapatkan orkestra juga lagu-lagu dari masa ke masa. Mbak Dira sendiri kan sebagai seorang penyanyi, ada kesulitan nggak? Maksudnya kan kalau Kak Niko kan bukan penyanyi, Kak Dira sendiri mungkin sebagai seorang penyanyi, ada scene yang sulit atau seperti apa? Ya, kalau buat saya, challenge-nya adalah saya kan orang panggung. Orang panggung itu selalu harus harus lebay, harus exaggerate. Apalagi kalau saya main musikal di panggung itu kan nonton nggak semua VIP ya, jadi ada di tribun, ada yang jauh, jadi harus lebar, semua movement itu harus lebar, ekspresinya harus terlihat, harus berlebihan gitu. Nah, kalau kita syuting itu Mas Garin sering ngingetin saya untuk ditahan lagi, ditondang lagi, karena lebay banget gitu kan. Itu pertama challenge buat saya. Kedua, ini ya dia ya, membangun chemistry dengan dia tuh sebenarnya nggak mudah. Maksudnya karena awalnya saya belum pernah main film bareng kan. Nah, selama workshop itu biasa agak worry, curhat juga ya sama Mas Garin, lu nggak tahu. Sama Mas Garin, sama Asradanya, Mas Komar juga bilang, Mas, susah banget nih bangun chemistry sama Niko, dia orangnya tertutup banget, gimana ya gitu. Cuman Mas Garin sama Mas Komar bilang,
pokoknya kamu percaya aja sama dia karena dia pasti akan memberikan terbaik pada waktu syuting. Tapi nggak kebiasa kayak gitu ya, kerjasama harus dari workshop itu udah terjalin chemistry-nya. Tapi ternyata benar, emang pas kita syuting tuh dia udah, kita mengalir aja. Tidak hanya dia loh yang berdebat-debat. 9 perempuan tuh semua berdebat-debat dan gemes dua-duanya ya. Ternyata nggak pas di lokasi pas syuting, alhamdulillah lancar banget, chemistry-nya itu terbangun sangat natural sekali. Jadi aku udah deg-degan. Total produksi berapa? Kalau syutingnya berapa? 17-18. Kalau total produksinya ya sekitar 6 bulan. Gak ada mungkin tantangan dan kesulitan menyatukan Sebenarnya begitu kita menemukan perbedaan dan menemukan karakter masing-masing, itu akan saling melengkapi. Jadi begitu ketemu karakter masing-masing, baik vokal, acting, dance-nya, lalu dijadikan satu, itu justru akan saling melengkapi. Jadi acting itu adalah suatu ensemble yang saling melengkapi. Kalau justru seragam, kamu pusing sendiri. Dan karena mereka punya bakat dan sejarah masing-masing, saya udah menyanyi dengan sejarah kita Thailand seperti ini, Gira juga seperti ini. Mereka membawa sejarah masing-masing yang diberikan pada karya ini, termasuk Nicholas. Sejarah aktingnya juga seperti itu. Termasuk dia ini yang baru datang ini kan ya, juga punya sejarah walaupun dia jarang menyanyi. Hampir nggak pernah menyanyi. Tapi begitu mendengar suaranya, nah ini suara yang tepat untuk karakter yang saling jatuh cinta dengan lagu Badai Pasti Berlalu ya. Itu tepat sekali suara. Jadi seluruh suara vokal harus juga bergandengan dengan apa yang kemampuan gerak, kemampuannya dan ekspresi dan sesuai adegan dan final. Berarti apakah Mas Niko jadi kandidat utama dan satu-satunya untuk memerankan karakter lain? Satu-satunya. Tidak ada. Saya pengen tahu betul begitu aku dengar Niko sering nyanyi di karaoke dan saya tahu dia punya karakter yang khas dan saya satu-satunya. Dan saya yakin penonton juga nggak mau terbelah oleh Niko karena hanya satu dia. Ya. Sekarang agak susah kasih ngajak Niko kan soalnya Niko akan milih film. Enggak juga, cuma memang dia sedikit aliran kebatinan. Iya. Dia kan, dia memang aliran kebatinan diam gitu. Tapi kan sutradara kan bisa membaca ya, baik yang aktif itu bertanya, baik yang pasif. Tapi Niko punya satu hal, dia mempelajari banyak hal. Dan kalaupun ada sesuatu adegan yang kurang, dia akan tahu betul dan dia lihat monitor. Dan saya mendiamkan proses itu terus karena dia akan melakukan itu. Karena kalau kerja kita bagus mengajak pemain dalam suatu situasi kebersamaan, maka seluruh pemain akan bekerja dengan baik menurut apa yang mereka mampu. Bang Faisal, untuk pemilihan lagu sendiri seperti apa sih? Banyakkah tadinya pilihan seperti itu? Harus suara apa, musik yang seperti apa yang disuguhkan setiap scene itu? Kalau pemilihan lagu sebenarnya itu ada di Mas Heri sebagai sutradara. Itu disesuaikan dengan alur cerita. Setelah udah terpilih lagunya apa saja, saya sudah memikirkan lagu ini harus saya aransemen sedemikian apik. Saya tidak mau membuat ini menjadi mainstream biasa aja. Ini karena film ini agak sedikit kolosal ya ramai gitu kan. Musiknya pun saya mau bikin grande dengan orkestra. Nggak ada kesulitan, cuman memang sudah harus dari awal ini mereka latih, saya harus bikin musik sesuai dengan yang mereka syuting gitu. Itu aja. Agak kesulitan di sini, tapi udah selesai. Oke. Sudah berganti orang, yuk yang lain masa. Ganti orang. Kita semua ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin foto dulu. Foto dulu, Pak. Teman-teman silakan untuk mengambil momennya untuk masih nanti. Oke, ke tengah dulu, tengah. Lu zoom cuma Niko doang. Ke kanan, silakan kanan. 3, 2, 1. Oke, kiri sekarang. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.